Identitas asliku terungkap di sidang cerai. Suami dan ibu mertua tak percaya kalau ternyata aku adalah namaku Indah. Usiaku 24 tahun ketika hidupku mulai berubah pelan-pelan tanpa kusadari. Sejak kecil, aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Aku dibesarkan oleh sepasang orang tua angkat yang sangat sederhana. Mereka tidak pernah memiliki banyak harta, tapi mereka selalu memberiku kasih sayang yang cukup. Ayah angkatku bekerja sebagai tukang servis elektronik keliling, sementara ibu angkatku berjualan gorengan di depan rumah. Aku tumbuh tanpa banyak kemewahan, tapi aku belajar menghargai hal-hal kecil. Belajar bahwa hidup yang baik bukan selalu tentang uang, melainkan hati yang bersih. Namun sayangnya, kedua orang tua angkatku meninggal ketika aku baru lulus SMA, selang beberapa bulan saja. Rasanya terlalu cepat, terlalu sunyi sejak mereka tak ada. Aku sempat merasa jadi manusia tanpa arah, tanpa siapapun. Tetapi hidup harus terus berjalan. Aku memutuskan merantau ke kota lain, mencoba memulai segalanya dari awal. Di kota inilah aku bekerja sebagai karyawan toko pakaian muslim. Gajinya memang tidak besar, namun cukup untuk mengisi perut dan membayar kos yang sempit tapi bersih. Tempat kerjaku tidak terlalu ramai, tapi banyak pelanggan tetap yang menyenangkan. Salah satunya, lelaki bernama Dava. Aku masih ingat pertemuan pertamaku dengannya. Kala itu hari Sabtu, toko cukup ramai. Aku sedang melipat beberapa gamis baru, ketika seorang pria masuk dengan langkah percaya diri. Ia terlihat lebih rapi dibanding kebanyakan pelanggan. Kemeja putihnya terlipat rapi, jam tangan berwarna coklat melingkari pergelangan tangan kanannya, dan rambutnya tersisir sempurna. "Ambilkan ukuran M yang ini, Mbak," katanya sambil menunjuk pada salah satu gamis hitam berenda silver. Suara baritonnya terdengar tenang, tak tergesa-gesa. Aku mengangguk cepat, mengambilkan gamis yang dimaksud. "Ini, Mas. Mau dicoba dulu?" tanyaku sopan. Dava menatap gamis itu sejenak, lalu tersenyum tipis. "Nanti. Ini buat ibu saya." "Oh," aku tersenyum. "Kado ya?" Bisa dibilang begitu. Tatapannya hangat, tapi tersembunyi di balik kesan dewasa dan sedikit kaku. Saat hendak pergi, ia menatap name tag yang tersemat di dadaku. "Indah, ya?" Aku mengangguk. "Namanya bagus," katanya sebelum melangkah pergi. Aku tidak memikirkannya banyak, hanya pelanggan biasa, batinku. Namun rupanya, itu bukan akhir. Beberapa hari kemudian, ia datang lagi. Kali ini tidak membeli apapun. "Ada rekomendasi warna terbaru?" "Merah marun, Mas. Baru datang." Ia hanya tersenyum, mengajakku bicara beberapa menit, lalu pergi. Lalu keesokan harinya, ia datang lagi. Awalnya aku mengira ia hanya sedang mencari barang untuk ibunya. Tapi ternyata, ia mencariku. Setiap datang, ia selalu bertanya tentangku, tapi masih dalam batas wajar. Ternyata ia seorang karyawan administrasi di sebuah perusahaan properti besar. Bekerja cukup baik, mandiri, dan hidup mapan. Aku tidak pernah tahu bagaimana caranya, tapi percakapan kami selalu mengalir mudah. Tentang pekerjaan, makanan kesukaan, bahkan hal-hal kecil yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Yang lebih mengejutkan, ia sama sekali tidak menghakimi latar belakangku. Ia tahu aku tinggal di kos kecil, tahu aku tidak punya orang tua kandung, dan ia tidak bertanya lebih jauh. Perlahan-perlahan, aku merasa nyaman. Diam-diam, aku menunggu kehadirannya setiap minggu. Teman kerjaku, Rani, sampai pernah berbisik sambil menggoda. "Dia pasti suka sama kamu, Dah."
Jarang laki-laki mau bolak-balik cuma buat ngobrol sama karyawan toko. Aku hanya tertawa dan menggeleng. Meski dalam hati, ada rasa yang tak bisa kusebutkan. Suatu sore setelah toko tutup, hujan turun deras. Aku menunggu di depan toko, berharap reda sedikit supaya bisa pulang. Tiba-tiba sebuah mobil putih berhenti di depan. Jendela turun. "Dava, mau pulang?" tanyanya. Aku mengangguk pelan, agak ragu. "Ayo, kutungguin hujan reda," katanya. Ragu memang, tapi suara dan tatapannya terasa jujur. Kami akhirnya pulang bersama. Dalam perjalanan, ia bercerita bahwa ia tinggal hanya berdua dengan ibunya, Bu Ratmi, sejak ayahnya meninggal. Ia anak tunggal. Karena itu hidupnya terasa sepi. "Rumah saya rasanya sunyi. Ibu memang baik, tapi beliau cukup keras," ujarnya hati-hati. Aku hanya mendengarkan, sesekali menjawab singkat. Tidak pernah kubayangkan bahwa cerita itu akan menjadi awal dari jalan panjang yang kususuri bersamanya dan keluarganya. Malam itu, sebelum turun dari mobil, ia berkata pelan, "Indah, bolehkah kita berteman lebih dekat?" Jantungku berdebar. Aku menatap wajahnya, hangat, tenang, tidak memaksa. Dalam hatiku, ada rasa gentar, tetapi juga harapan. Aku tidak tahu apakah aku orang yang tepat," jawabku pelan. "Aku hanya seorang perempuan biasa." Dava tersenyum. "Kita lihat nanti. Tidak semua hal harus diputuskan hari ini." Ia menunggu sampai aku masuk ke dalam kos, baru kemudian pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku sejak orang tuaku meninggal, aku merasa tidak sendirian. Aku tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan menyeretku ke masa lalu yang bahkan tidak kuingat, dan membawaku ke ruang sidang suatu hari nanti, di mana seluruh identitasku akan terungkap. Hubunganku dengan Dava berkembang pelan tapi pasti. Kami mulai sering bertukar pesan, bertemu sepulang kerja, dan sesekali makan malam bersama. Semuanya terasa wajar, ringan, dan menyenangkan. Dava bukan tipe pria yang terlalu banyak bicara, tapi kata-katanya selalu jelas. Ia tidak menebar janji manis yang sulit ditebak. Justru sikapnya yang tenang dan penuh perhatian membuatku merasa aman. Perasaan yang lama tidak kurasakan sejak kedua orang tua angkatku meninggal. Aku mulai mengetahui kesehariannya. Ia bekerja dari pagi hingga sore di kantor, dan hanya punya sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Ia jarang keluar malam ataupun berkumpul dengan teman-temannya. Katanya, usia ayahnya yang meninggal muda membuat ia tak ingin menyia-nyiakan waktu. Ia ingin membahagiakan ibunya sebisa mungkin. Aku menghargai itu. Ia anak yang berbakti. Sayangnya, aku tidak tahu bagaimana ibunya memandangku. Suatu minggu pagi, tanpa pemberitahuan, Dava mengajakku berjalan-jalan. Ia menjemputku di depan kos. Kali ini ia terlihat lebih rapi dari biasanya. Kemeja biru muda, rambut tersisir licin, dan aroma parfumnya lembut tapi tegas. "Kita kemana?" tanyaku rasa ingin tahu. "Hanya ingin mengajakmu ke tempat penting," jawabnya pendek. Aku mengangguk. Sekitar 15 menit perjalanan, mobil berhenti di sebuah restoran kecil yang tampak tenang. Bukan tempat mewah, tapi suasananya hangat dan nyaman. Kami duduk di pojok ruangan, sedikit terpisah dari pengunjung lain. Dava terlihat gelisah. Tangannya saling meremas, pandangannya sering mengarah keluar jendela. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" tanyaku hati-hati. Dava menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik menatapku. "Indah, aku ingin serius denganmu." Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. "Serius? Secepat ini?" Belum sempat aku bertanya, ia melanjutkan.
Aku sudah bilang pada ibu bahwa aku ingin menikah. Aku tertegun. Menikah? Ulangku lirih, memastikan aku tidak salah dengar. Dava mengangguk mantap. Aku tidak melihat alasan untuk menunda. Aku menyukaimu. Kamu sederhana, jujur, dan aku merasa damai bersamamu. Aku mematung, tak tahu harus menjawab apa. Sungguh, aku tidak pernah membayangkan akan mendengar itu secepat ini. Kami memang dekat, tapi kupikir masih terlalu dini untuk membicarakan pernikahan. Tapi, suaraku bergetar, aku tidak punya siapa-siapa. Aku bahkan tidak tahu asal-usulku. Orang tua angkatku sudah tidak ada. Dava tersenyum, lembut, meyakinkan. Itu tidak mengubah apapun. Aku memilih kamu karena dirimu. Ada getaran hangat di dadaku. Entah bagaimana, aku ingin percaya. Namun masih ada sesuatu yang mengganjal. Ibumu, bagaimana pendapatnya? Pertanyaan itu membuat ekspresi Dava berubah sedikit. Senyumnya meredup. Ibu, butuh waktu. Akhirnya ia berkata. Ibu memang menginginkan menantu yang dia kenal baik latar belakangnya. Tapi, aku sudah bilang bahwa aku ingin melanjutkan hidup dengan pilihanku. Aku menelan ludah. Samar-samar, ada bayangan berat menunggu di depan. Aku tidak ingin kamu merasa sulit karena aku. Ucapku pelan. Aku tidak punya apa-apa. Tidak ada keluarga, tidak ada harta. Aku hanya perempuan biasa. Dava mengangkat tanganku, menggenggamnya. Justru itu. Aku ingin membangun semuanya bersama-sama. Yang penting hatimu, aku yakin. Suasana hening beberapa detik. Aku menatap matanya dan menemukan ketegasan di sana. Ketulusan. Saat itu, entah mengapa, aku memilih percaya. Aku terima, kataku akhirnya. Dava tersenyum lega. Senyum lebar pertama yang pernah kulihat darinya. Wajahnya berbinar seperti pria yang baru saja memenangkan sesuatu yang sudah lama ia perjuangkan. Terima kasih, gumamnya. Setelah makan, ia mengajakku pulang. Namun bukan kembali ke kos, melainkan menuju sebuah rumah besar bercat krem. Rumah itu tidak mewah seperti istana, tapi jelas menunjukkan bahwa penghuninya bukan keluarga sembarangan. Di depan teras, pot bunga tersusun rapi. Tanaman-tanamannya dirawat baik, tapi suasananya dingin, sepi. Dava memandangku sebentar. Aku ingin kamu mengenal ibu. Jantungku berdetak tak beraturan. Sekarang? Ya. Aku mengusap telapak tanganku yang mendadak berkeringat. Aku belum pernah bertemu ibu dari laki-laki manapun secara resmi. Kini, aku bahkan akan bertemu ibu dari pria yang baru saja melamarku. Dava mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun muncul. Posturnya tegap, tatapannya tajam. Ia memakai kebaya sederhana, namun rapi luar biasa. Sorot matanya langsung menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Bu, ini indah, ujar Dava pelan. Wanita itu, Bu Ratmi, tidak langsung tersenyum. Tubuhnya tetap kaku. Seolah sedang menilai apakah aku pantas menginjak rumah ini atau tidak. Masuk, katanya singkat. Suara yang datar, tanpa kehangatan. Aku melangkah pelan, berusaha menjaga sikap. Ruang tamu tertata rapi, seperti museum kecil. Foto-foto keluarga terpajang di dinding. Sebagian foto Dava berada di tengah karena ia satu-satunya anak. Aku duduk di sofa. Sementara Bu Ratmi duduk di hadapanku. Dava bilang ingin menikah, katanya tanpa basa-basi. Nada suaranya tegas, seolah pernikahan hanyalah bisnis yang harus dibahas cepat dan jelas. Aku mengangguk gugup. Iya, Bu.
Ia tidak membalas. Tatapannya menelanjangiku. Kamu tinggal di mana sekarang? Di kos, Bu. Keluarga. Saya tidak punya. Bu Ratmi mengangkat alis sedikit. Tidak punya. Aku menelan ludah. Orang tua angkat saya sudah meninggal. Ia mengangguk pelan, namun sorot matanya dingin. Pekerjaan? Karyawan toko pakaian, Bu. Senyum tipis muncul di bibirnya, namun bukan senyum ramah. Lebih seperti senyum yang menyimpan penilaian. Baik, saya paham. Dava tampak gelisah, memandangku dengan tatapan menenangkan. Namun suasana tetap terasa berat. Pernikahan bukan hal sepele. Nah, ujar Bu Ratmi perlahan. Saya tidak ingin anak saya mengambil keputusan terburu-buru. Aku menunduk hormat. Saya mengerti, Bu. Kalau begitu, kita bicarakan lagi lain waktu, katanya datar. Percakapan selesai begitu saja. Saat hendak pulang, Bu Ratmi berkata pelan. Kamu terlihat baik. Tapi, saya harap kamu jujur pada Dava tentang siapa dirimu. Aku tertegun. Seolah ia tahu sesuatu yang bahkan aku tidak tahu. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Iya, Bu. Di perjalanan pulang, Dava menggenggam tanganku. Aku minta maaf kalau ibu terlihat keras, katanya lirih. Beliau hanya protektif. Aku mengangguk. Tapi dia benar. Aku belum cerita banyak tentang masa laluku. Dava menatapku lama, lalu mengangguk. Kapanpun kamu siap, aku akan mendengarnya. Malam itu, di kos yang kecil dan sunyi, aku merasakan perasaan aneh menggelayut di dadaku. Antara bahagia, cemas, dan takut. Lamaran yang baru saja kuterima seharusnya membawa kehangatan. Tapi entah kenapa, bayangan tatapan Bu Ratmi terus menghantuiku. Seolah ia tahu sesuatu tentangku, yang bahkan tidak ku ketahui sendiri. Semua berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Dan jujur saja, hampir terlalu cepat. Setelah pertemuan singkat itu, pembicaraan tentang pernikahan kembali muncul. Dava menepati ucapannya, ia serius. Sementara aku, meski hati kecilku masih dihantui rasa takut, tetap berusaha percaya pada jalan yang sedang kubilang ini. Hari itu, Dava menjemputku untuk bertemu keluarga pihakku, jika itu bisa disebut keluarga. Kami pergi ke rumah kecil peninggalan orang tua angkatku. Rumah itu sudah kosong. Tetangga yang dulu dekat juga sudah pindah. Tidak banyak yang bisa ditunjukkan. Bahkan foto-foto masa kecilku lenyap bersama kenangan saat rumah pernah kebanjiran bertahun lalu. Dava hanya mengangguk, seperti menerima kenyataan itu apa adanya. Tidak banyak bertanya. Tak apa, indah, katanya pelan. Asal-usul tidak menentukan siapa dirimu. Kata-katanya menenangkan. Namun entah kenapa, tetap terasa seperti kekosongan yang menuntut jawaban. Persiapan pernikahan berlangsung sederhana. Lebih tepatnya, hanya Dava yang mengurus. Bu Ratmi tidak banyak terlibat. Bukan karena beliau tidak setuju, tapi lebih karena beliau tak mau repot dengan hal-hal yang menurutnya tidak ideal. Aku mendengar bisikan tetangga. Calon mantu kok enggak dipersiapkan keluarganya? Aneh. Sementara yang lain membalas, mungkin keluarganya nggak jelas. Komentar itu seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Tapi aku menahannya. Untuk Dava, ia mengusahakan semuanya. Tempat, makanan, undangan, meski hanya dihadiri keluarga kecil dan beberapa rekannya. Dari pihakku, hanya Rani yang datang. Sahabat, teman kerja, sekaligus satu-satunya saksi yang benar-benar mengenalku. Saat akad nikah berlangsung,
Aku duduk bersimpuh dengan tangan bergetar. Dava tampak tegang, tapi tatapannya stabil. Ia mengucap ijab kabul dengan suara lantang. Dalam sekejap, statusku berubah. Aku menjadi istrinya. Aku tersenyum menatapnya. Ia membalas, seolah berkata tanpa suara, "Kita bersama sekarang." Namun saat aku berpaling, kulihat Bu Ratmi duduk dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak bahagia, tidak pula sedih. Hanya datar. Seolah tidak ada yang penting. Tatapan itu membuatku kecil seketika. Setelah acara selesai, kami menempati rumah Dava, rumah yang kutuju pertama kali saat pertemuan. Rumah luas dengan halaman depan terawat itu kini menjadi tempat tinggal baruku. Perasaan asing memenuhi dadaku saat melangkah masuk untuk pertama kali sebagai istri. "Kalau ada yang kamu butuhkan, bilang ya," ucap Dava. Aku mengangguk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur di rumah yang bukan milikku, bersama pria yang kini sah menjadi suamiku. Semuanya terasa baru, canggung, tapi hangat. Dava memperlakukanku dengan sangat baik. Ia tidak memaksaku melakukan apapun. Bahkan ketika aku menawarkan untuk membantu mengurus rumah, ia berkata, "Pelan-pelan saja. Kamu baru pindah." Beberapa hari berlalu, aku mulai membiasakan diri. Mengurus sarapan, membersihkan rumah, merapikan barang-barang kecil, hal-hal yang selama ini biasa kulakukan di kos. Bedanya, sekarang aku melakukannya di rumah yang jauh lebih besar, dengan pengawasan diam-diam dari seorang ibu mertua yang selalu ada. Bu Ratmi tidak banyak bicara, tapi setiap gerak-geriku terasa diawasi. Saat aku memasak, ia memperhatikan dari meja makan. Saat aku menyapu, ia duduk di ruang tamu sambil membaca koran. Sesekali ia bersuara, "Garamnya kurang. Itu potongannya kebesaran. Kain meja itu tidak cocok warnanya." Aku hanya mengangguk, berusaha menerima. Aku ingin mencuri hati perempuan ini, meski sepertinya ia menutup pintu rapat-rapat. Namun bukan berarti ia tidak punya sisi baik. Sesekali ia membantu memberiku tips memasak, atau menunjukkan cara merapikan lemari. Sayangnya, selalu diiringi komentar dingin yang terasa menusuk. "Seharusnya perempuan bisa lebih cepat dari ini. Atau memang dari kecil kamu tidak pernah belajar?" Aku hanya tersenyum. Entah karena sabar, atau terpaksa. Dava jarang di rumah saat siang hari. Ia bekerja dari pagi hingga malam. Terkadang pulang larut, terkadang pulang tepat waktu. Dalam 4 minggu pertama pernikahan, aku menghabiskan lebih banyak waktu bersama Bu Ratmi dibanding suamiku sendiri. Namun setiap malam ketika Dava pulang, ia selalu menanyakan kabarku. Ia mendengarkan ceritaku, sekecil apapun. Aku merasa dihargai. Hubungan kami baik-baik saja. Tidak sempurna, tapi cukup membuatku yakin bahwa aku memilih pria yang tepat untuk menemani hidupku. Suatu malam, ketika sedang merapikan pakaian di kamar, aku menemukan sebuah laci terkunci. Tidak besar, hanya sebesar kotak sepatu. Tidak ada yang mencurigakan, hanya terkunci. Perasaan aneh menyentuhku. Aku tidak pernah berniat membuka laci itu. Hanya rasa penasaran kecil, itu saja. Namun sebelum aku sempat berpaling, Bu Ratmi sudah berdiri di ambang pintu. Tatapannya menusuk. "Itu milik keluarga," katanya pendek. "Tidak ada yang boleh menyentuh." Aku terkejut, buru-buru mundur. Saya tidak berniat membuka, Bu. Saya hanya sedang bersih-bersih." "Tetap saja," ujarnya. "Nanti saya yang urus." Nada suaranya tegas, hampir seperti peringatan. Aku mengangguk pelan. "Maaf, Bu." Ia tak menjawab,
hanya menutup pintu dengan suara yang terlalu keras. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, memandangi laci yang tertutup itu. Ada sesuatu di sana, entah apa. Tapi perasaan itu datang lagi. Perasaan bahwa di rumah ini, ada sesuatu yang disembunyikan. Hari-hari berlalu. Pernikahan ini memang membawa harapan baru. Namun di sisi lain, aku merasakan hal yang sulit dijelaskan. Seperti ada cerita lama yang belum selesai. Dan aku berada tepat di tengahnya. Tanpa pernah tahu bahwa benang-benang masa lalu sedang bersiap menyeretku. Perlahan dan pasti, pagi di rumah mertua selalu berjalan tenang. Tapi entah kenapa, hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Sudah lebih dari 1 bulan aku tinggal di rumah ini. Belajar menyesuaikan ritme kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Dulu, aku bangun pagi, menyiapkan diri ke toko, lalu pulang ke kos untuk beristirahat. Sekarang, aku bangun lebih pagi, bahkan sebelum jam 5, untuk menyiapkan sarapan dan memastikan semuanya siap sebelum Dava berangkat kerja. Bu Ratmi selalu bangun sebelum aku. Seolah ia ingin memastikan tidak ada yang kulakukan tanpa pengawasannya. Pernah suatu pagi, aku bangun terlambat beberapa menit karena demam. Saat sampai di dapur, Bu Ratmi sudah memasak sendiri. Tanpa menoleh, ia berkata, "Kalau kamu mau jadi istri yang baik, jangan bangun setelah matahari. Rumah ini punya aturan." Aku menelan ludah, meski tenggorokanku sakit. Maaf, Bu. Saya sedang. Ia memotong cepat. Tidak ada alasan. Kalimat itu terasa seperti pintu yang ditutup di depan wajahku. Dava berusaha menyeimbangkan keadaan. Kadang ia menyampaikan bahwa ibunya hanya sedang cemas, atau memang sudah terbiasa mengurus rumah sendiri selama bertahun-tahun. Aku mencoba memahami. Namun kenyataannya, waktu lebih banyak kuhabiskan menenangkan diri daripada merasa tenang. Namun meski tekanan datang silih berganti, aku tetap berusaha melakukan yang terbaik. Aku mulai hafal kesukaan Bu Ratmi. Teh hangat tanpa gula, nasi yang tidak terlalu perah, dan cara tertentu untuk menata piring di rak. Meski mengeluhkan sikapnya, aku tidak bisa membenci begitu saja. Ada saat-saat tertentu ketika sisi lembutnya muncul, seperti ketika ia membawakan minyak kayu putih saat aku sakit, atau menawariku selimut lebih tebal saat malam terasa dingin. Namun sisi lembut itu datang begitu jarang, dan pergi begitu cepat. Suatu sore, saat aku menyapu halaman, Bu Ratmi duduk di teras dengan wajah serius. Ia menatapku lama, sebelum akhirnya bertanya, "Indah, kamu benar-benar sudah tidak punya keluarga?" Pertanyaan itu muncul lagi, dan lagi, dan lagi. Selalu dengan nada yang sama, seperti sedang menguji kebohongan. Aku berusaha tetap tenang. Sudah saya jelaskan sebelumnya, Bu, saya dibesarkan orang tua angkat. Mereka meninggal sebelum saya lulus sekolah. Ia mengangguk pelan. Tatapan matanya lurus, tapi terasa menembus. Kamu tidak ingat siapa orang tua kandungmu? Aku menggeleng. Bukan karena tidak mau menjawab, tetapi karena memang itulah kebenarannya. Ada beberapa potongan kenangan samar yang tersisa, tapi tidak cukup jelas untuk disusun menjadi cerita. Hanya bayangan, rumah yang berbeda, suara perempuan memanggil namaku, dan aroma bunga kering. Namun semuanya terasa kabur. Tidak ada yang kamu ingat? Enggak, Bu. Ia menatapku sejenak, lalu berdiri. Masa lalu itu penting, Nak. Nada suaranya pelan tapi menusuk. Jangan sampai kamu sendiri tidak tahu siapa dirimu. Aku mematung. Perkataannya seolah memiliki arti lain yang tidak berani ku terjemahkan. Ia lalu masuk ke dalam rumah,
meninggalkanku dengan sapu dan pikiran yang berantakan. Malam itu, saat Dava pulang, aku memberanikan diri bercerita. "Dava, ibu sering menanyakan tentang keluarga, tentang masa laluku." Dava menatapku sambil melepas sepatu. "Ya, beliau memang begitu. Ibu selalu ingin tahu. Dulu waktu aku mau kuliah saja, ibu sampai mendata semua teman-temanku. Itu hanya sifatnya. Tapi, rasanya seperti dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu." Dava terdiam sejenak, lalu berkata sederhana, "Jangan pikirkan terlalu jauh. Yang penting kita tahu siapa kamu sekarang. Itu saja sudah cukup." Ia menggenggam tanganku. Malam itu, kata-katanya menenangkan, tapi tidak menghapus rasa gelisah yang semakin tumbuh. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ritme yang sama. Aku bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, mengurus cucian, dan memastikan semuanya rapi sebelum Bu Ratmi mengecek. Kadang ia memuji, kadang ia mengkritik. Namun yang lebih sering, ia hanya diam. Dan diamnya lebih menakutkan daripada kata-katanya. Suatu hari, saat pulang dari pasar, aku bertemu dengan tetanggaku. Seorang ibu paruh baya, ramah, bernama Bu Kinasih. Ia bercerita sambil tersenyum. "Rumah Bu Ratmi dulu ramai sekali. Waktu almarhum suaminya masih hidup, banyak keluarga datang berkunjung. Sekarang sepi. Bagaimana ya rasanya hidup berdua saja di rumah sebesar itu?" Aku hanya tersenyum sopan. Dalam hati aku berpikir, mungkin kesepian itulah yang membuat Bu Ratmi begitu keras. Namun sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, Bu Kinasih menatapku dalam. "Indah, hati-hati ya di rumah itu." Aku tertegun. "Maksudnya, Bu?" Ia tersenyum, tapi senyumnya terasa aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. "Sudah, kamu pasti bisa jaga diri." Kalimat itu mengantung di udara, membuatku semakin bingung. Malamnya, aku kembali teringat laci terkunci di kamar. Sejak insiden hari itu, aku tidak pernah menyentuhnya. Namun setiap aku melewati kamar tidur, aku bisa merasakan ada sesuatu di sana. Bukan hanya rahasia, tapi sesuatu yang berkaitan denganku. Aku ingin bertanya pada Dava, tapi entah kenapa, setiap kali mencoba membuka pembicaraan, lidahku terasa keluh. Ada jarak halus yang masih bertahan. Sesak, tapi tidak jelas. Waktu terus berjalan. Aku berusaha menjalani hari dengan ikhlas. Namun di balik semua itu, aku selalu merasa seperti tamu di rumah sendiri. Bu Ratmi memperlakukan rumah ini seperti tempat yang harus dijaga kesuciannya. Setiap barang ada tempatnya. Setiap pintu ada aturannya. Setiap ruang memiliki batas yang tidak terlihat. Dan aku, entah berada di batas yang mana. Yang kupastikan hanyalah satu. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Harapan baru yang dulu kubawa saat menikah, mulai terkikis sedikit demi sedikit. Dan aku tidak tahu, apakah aku siap menghadapi apapun yang menunggu di depan. Malam itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena suara hujan, meski kini rintiknya mulai deras menimpa genting, melainkan karena suasana hati yang jauh lebih riuh. Sejak kejadian obat-obatan tadi siang, pikiranku tak berhenti menari-nari penuh gelisah. Ada sesuatu yang berubah pada pandangan Dava. Sikapnya saat pulang tadi malam masih terasa dingin, seperti ia menyimpan sesuatu yang belum sempat dikatakan. Namun, ia tetap bersikap normal di depan Bu Ratmi, membuatku semakin bingung mana sikap aslinya. Aku masih di dapur, membereskan alat makan habis makan malam, saat samar-samar terdengar suara berdebat dari ruang tengah. Awalnya,
Aku tak ingin menguping, tapi nada mereka cukup keras sehingga telingaku otomatis menangkapnya. Bu, sudah, nanti dia dengar, ujar Dava pelan namun jelas. Biarkan saja. Kamu ini kenapa makin lama makin buta? Aku sudah bilang dari dulu, perempuan itu ada yang aneh. Suara Bu Ratmi naik. Dada ini menegang. Perempuan itu. Aku menyandarkan punggung pada kulkas, memejamkan mata, mencoba menenangkan napas. Ucapannya barusan memicu ingatan lama, tentang tatapan curiga yang dulu pernah kuhadapi, tentang tempat yang tak pernah bisa kusebut namanya tanpa gemetar. Aku memutuskan berjalan perlahan menuju ruang tengah. Mereka langsung terdiam ketika menyadari kehadiranku. Ada apa? Tanyaku hati-hati. Bu Ratmi tersenyum datar. Senyum yang bukan senyum. Tidak ada. Kamu cepat tidur. Besok banyak kerjaan. Dava mengalihkan pandang, seolah tak ingin terlibat. Aku hanya mengangguk, tapi jantung terus berpacu. Aku tahu, ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Dan yang lebih menyakitkan adalah Dava terlihat terbelah antara membelaku atau menuruti ibunya. Pagi yang menyesakan. Besoknya, setelah Dava berangkat kerja, Bu Ratmi memanggilku ke ruang tengah. Indah, duduk. Aku duduk dengan sopan, kaku. Sudah berapa lama kamu pakai obat-obatan itu? Aku mengernyit. Obat-obatan yang mana, Bu? Yang ada di lemari. Jangan pura-pura. Aku menarik napas panjang. Itu obat penurun depresi dari dokter. Kata depresi seketika membuat Bu Ratmi menegang. Tatapannya memucat lalu berubah menjadi jijik. Jadi kamu sakit jiwa? Tuduhnya. Aku tersentak. Tidak, Bu. Itu untuk. Jadi benar kamu sakit. Kamu menipu keluarga kami. Bagaimana kalau nanti kamu mencelakakan Dava? Atau, Bu, saya tidak sakit jiwa. Suara kami meninggi bersamaan. Aku tak sanggup lagi menahan diri. Kalau saya punya masalah, itu bukan berarti saya gila. Dan soal obat itu, dokter yang kasih karena saya pernah mengalami tekanan berat. Tekanan berat apa? Aib apa lagi yang kamu sembunyikan? Aku terdiam. Aib. Kata itu menampar kenanganku, yang selama ini kukunci rapat. Saya tidak menyembunyikan apa-apa. Saya hanya berusaha hidup normal. Bu Ratmi terkekeh sinis. Hidup normal? Perempuan dengan obat depresi? Jangan mimpi. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang nyaris pecah. Kalau ibu tidak percaya, tanya Dava. Dia tahu. Tahu apa? Dia bahkan terkejut saat melihat obat itu. Aku terdiam lagi. Aku tidak menyangka Dava akan mengatakan hal itu pada ibunya. Mulai sekarang, aku akan awasi kamu. Jangan macam-macam di rumah ini, ucap Bu Ratmi sambil bangkit dan meninggalkanku. Aku mematung. Dada terasa sempit. Seolah seluruh dunia mengecil, menekan, hingga sulit bernapas. Dava pulang terlambat. Malamnya, Dava pulang lebih larut dari biasanya. Bau rokok menempel samar pada bajunya, padahal ia bukan perokok. Ia masuk kamar tanpa menyapaku, langsung membuka ponselnya. Abang dari mana? Tanyaku pelan. Ngantor, jawabnya singkat. Larut sekali? Ya kerja banyak. Kenapa sih? Nada suaranya makin tinggi. Bukan aku tak bisa menerima penjelasan, tapi perubahan sikapnya terasa tajam, menyakitkan. Aku cuma tanya. Dava menatapku sekilas. Indah, kenapa kamu gak cerita soal obat-obatan itu? Aku terdiam.
Aku takut akan disalahpahami. Sekarang aku malah bingung sendiri. Jelaskan apa yang ingin kamu tahu. Aku akan jawab. Dava menatapku lama. Ada keraguan, ada kecemasan. Kamu pernah sakit? Parah? Aku menggeleng pelan. Tidak. Aku cuma pernah mengalami kejadian buruk. Kejadian apa? Aku ingin bercerita. Aku ingin membuka semuanya. Tapi bibirku seolah terkunci rapat. Tubuhku menegang setiap kali mencoba mengingat kejadian itu. Aku belum siap cerita sekarang. Dava menghela napas panjang. Kecewa. Kamu bilang kamu akan jujur. Tapi kamu terus menunda. Aku takut kamu akan pergi kalau kamu tahu. Aku mungkin akan mengerti kalau kamu mau cerita. Aku menunduk. Beri aku waktu. Tolong. Dava tak menjawab. Ia hanya berbaring dengan punggung menghadapku, mematikan lampu. Dalam gelap, aku menangis diam-diam. Takut kehilangan rumah yang baru kurasakan. Takut masa lalu menelannya. Telepon misterius. Keesokan harinya, saat sedang membersihkan kamar, tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Tidak ada suara. Tapi terdengar napas berat. Indah. Suara pria asing terdengar. Tubuhku membeku. Tanganku gemetar. Kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa terus sembunyi? Dadaku seakan diremas. Jangan hubungi aku lagi. Aku mematikan telepon tergesa. Napas tersengal. Ponsel terjatuh dari tanganku. Lututku lemas. Orang itu? Bagaimana dia menemukan nomorku? Aku segera memblok nomor itu, tapi tubuhku masih gemetar. Suara itu, suara yang seharusnya tak pernah kudengar lagi. Suara yang menyeret kembali masa gelapku. Awan gelap di atas kepala. Siang itu, aku duduk di teras, menatap pagar, mencoba menenangkan diri. Namun, rasanya semakin sulit. Tiba-tiba Bu Ratmi muncul, menatapku tajam. Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Aku tersenyum kaku. Tidak apa-apa, Bu. Kalau sakit, jangan di rumah. Aku tidak mau tertular penyakit jiwa. Hatiku tercabik. Tapi aku menahan diri. Saya baik-baik saja. Ia mendengus lalu masuk ke dalam. Aku menarik napas panjang. Bagaimana aku bisa hidup di rumah ini? Semua terasa seperti menunggu ledakan. Aku seperti berjalan di ujung jurang, hanya menunggu saat untuk jatuh. Dan telepon tadi, itu tanda bahwa masa laluku sudah mulai mengejar. Aku menatap pintu rumah. Aku harus bersiap, karena cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Dan aku tak tahu apakah Dava akan tetap memegang tanganku, atau melepaskannya. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar ketakutan. Karena rahasia yang selama ini kusimpan mulai retak dari dalam pagi itu. Matahari bersinar seperti biasa, namun jiwaku terasa mendung. Semalaman aku tak dapat tidur, memikirkan telepon misterius yang menghantam dunia kecilku. Siapapun yang meneleponku, ia mengenalku. Ia mengenal namaku. Dan yang paling menakutkan, ia tahu aku sedang bersembunyi. Hati yang terbelah. Saat aku turun ke dapur, Dava sedang duduk di meja makan sambil menyesap kopi. Ia menatapku sekilas, lalu kembali menunduk menatap ponsel. Pagi, sapaku hati-hati. Pagi. Sing. Dingin. Seolah jarak yang kemarin tercipta kini makin jauh. Aku menarik kursi, duduk di depannya. Aku ingin bicara. Aku ingin menjelaskan semuanya.
Tapi mulutku membeku setiap kali kata-kata itu akan keluar. Abang pulang lagi larut nanti? Tanyaku mencoba mencairkan suasana. Entahlah. Tergantung kerjaan. Aku hanya mengangguk. Di sela percakapan yang tak mengalir, pikiranku kembali pada suara telepon itu. Aku belum sempat menceritakannya pada Dava, bukan karena tak percaya, tapi karena aku takut ia akan semakin menjauh. Ada yang mau kamu ceritakan? Tanya Dava tiba-tiba. Aku tersentak kecil. Tidak. Kenapa? Aku menelan ludah. Aku hanya kurang tidur. Dava menghela napas, tak puas, tapi tak melanjutkan. Ia bangkit, mengambil tas kerja. Aku berangkat dulu. Hati-hati di jalan. Ia tidak menjawab. Pintu tertutup pelan. Namun bunyinya terasa seperti jurang yang makin terbuka lebar. Aku berdiri mematung. Aku tahu, aku tak bisa terus diam. Ketakutan bukan alasan. Tapi luka masa lalu masih terlalu basah untuk dibuka. Kamar yang dilarang. Selepas sarapan, Bu Ratmi pergi ke rumah tetangga untuk arisan. Kesunyian membuat langkahku bebas bergerak. Sebuah pikiran aneh melintas, ingin memastikan tidak ada hal mencurigakan di rumah ini. Entah kenapa, aku merasa diawasi. Sejak telepon kemarin, rasanya seluruh ruang berisi mata-mata yang menatapku, menunggu aku runtuh. Ketika sedang membereskan ruang tengah, tatapanku tertuju pada satu ruangan yang selalu terkunci, kamar milik Bu Ratmi di ujung lorong. Aku tidak pernah diizinkan masuk. Kalau pintunya terbuka pun, aku tidak pernah diberi akses masuk. Hari ini, pintunya terkuak sedikit. Entah karena lupa dikunci, atau memang tak sengaja terbuka. Aku terdiam di ambangnya, ragu. Haruskah? Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Perlahan, aku mendorong pintu. Krek. Aroma kamper menyergap. Ruangan itu rapi, hampir terlalu rapi. Seolah tak pernah disentuh. Aku melangkah masuk, menelusuri dengan hati-hati. Ada lemari besar kayu jati, meja rias, dan brankas kecil di sudut. Namun yang menarik perhatianku adalah tumpukan map di atas meja. Salah satunya terbuka, berisi berkas-berkas lama. Aku mendekat. Saat melihat nama yang tercetak di salah satu dokumen, jantungku serasa berhenti. Indira Pratiwi. Tanganku bergetar. Nama itu, nama lamaku. Aku tertegun lama. Bagaimana berkas-berkas itu bisa ada di sini? Aku membuka map lebih lebar. Ada fotokopi kartu pelajar lama, beberapa foto lama. Foto diriku sebelum aku berganti nama menjadi Indah. Foto yang seharusnya sudah hilang. Sudah kubuang. Sudah kuhapus dari segala jejak kehidupan. Tapi, di sini foto itu muncul lagi. Di rumah ini. Dalam map itu juga ada lembar koran lama. Judulnya memudar tapi masih terbaca. Gadis korban penculikan belum pulih secara mental. Tenggorokanku tercekat. Tidak seharusnya ini ada. Aku mendesah, menutup mulut dengan tangan. Napas tersengal. Aku mengambil lembar lain yang berisi catatan medis. Dan ada stempel rumah sakit yang familiar. Catatan pasien, trauma berat, butuh pendampingan jangka panjang. Aku terjatuh duduk di lantai, lutut lemas. Air mata menetes tanpa terasa. Apa maksudnya? Bagaimana Bu Ratmi mendapatkan ini semua? Sejak kapan dia tahu? Kenapa dia tidak pernah mengatakannya? Tiba-tiba suara pintu depan terdengar. Langkah kaki. Bu Ratmi. Panik merayap. Aku buru-buru merapikan berkas, hampir menjatuhkan map ke lantai. Tangan gemetar, keringat dingin mengalir.
Aku menyempatkan diri mengintip dari celah pintu. Bu Ratmi sudah di ruang tengah. Aku harus pergi. Perlahan, hampir tanpa suara, aku keluar dari kamar dan menutup pintunya kembali. Indah, kamu di mana? Aku menelan napas, mencoba menenangkan diri. Di dapur, Bu, teriakku kecil. Aku berjalan ke dapur, pura-pura sibuk mencuci piring. Jantungku seperti ingin meledak. Bu Ratmi menghampiri, memperhatikanku seksama. Kamu nangis? Enggak, Bu. Kena sabun mata tadi. Ia mengangguk pelan, meski tatapannya penuh curiga. Aku mencoba senyum. Senyum yang hancur setengah. Surat yang tak pernah sampai. Malam itu, setelah semua tidur, aku kembali ke kamar. Aku membuka laci, menarik sebuah buku kecil lusuh, buku harian. Aku membacanya lagi, dari awal. Tulisan lama tentang ketakutan, tentang ruang pengap, tentang pintu besi, tentang seseorang yang memanggilku bukan dengan namaku. Tiap halamannya seperti belati yang menusuk dada. Saat aku menutup buku itu, satu pikiran muncul. Mungkin, aku harus pergi. Tidak selamanya aku bisa bersembunyi di balik nama baru. Tidak selamanya aku bisa pura-pura baik-baik saja. Ruangan Bu Ratmi, itu bukti bahwa dia tahu sesuatu. Mungkin lebih banyak daripada yang ku ketahui sendiri. Aku menatap wajah Dava yang tertidur. Damai, tak sadar badai sedang menunggu di depan. Kuusap pipinya perlahan. Aku tidak siap kehilangan kamu, bisikku. Namun aku juga tidak siap menghadapi masa lalu yang tiba-tiba muncul di depan mata. Entah siapa yang mengirim berkas itu pada Bu Ratmi, atau mungkin Bu Ratmi yang mencarinya sendiri. Dan jika dia tahu, apa yang akan terjadi jika ia mengungkapkannya di depan Dava? Malam itu, sebelum tidur, aku hanya bisa berdoa agar besok, dunia belum sepenuhnya runtuh, malam berlalu tanpa tidur yang layak. Bayang-bayang dari masa lalu terus menempel seperti noda yang tidak mau hilang meski ku gosok berkali-kali. Ketika subuh menyingsing, mata ini masih terbuka, bengkak, dan lelah. Aku membuat sarapan seperti biasa. Namun rasanya semua gerakan hanyalah rutinitas kosong. Tanganku memotong bawang, menggoreng telur, meracik sambal. Tapi jiwaku entah tertinggal di kamar Bu Ratmi, bersama map berisi namaku yang dulu, Indira Pratiwi. Aku bahkan hampir lupa bagaimana rasanya dipanggil begitu. Dan sekarang, nama itu muncul kembali, menuntut untuk diakui. Membayangi identitasku yang sekarang, indah, tatapan yang berbeda. Ketika Dava turun, ia menatapku dengan raut wajah yang sulit terbaca. Ada kekhawatiran, tapi bercampur jarak. Pagi, sapanya, pagi. Kami makan dengan sunyi. Suara sendok beradu piring terdengar lebih keras dari biasanya. Hari ini pulang jam berapa? Tanyaku. Tergantung. Jawaban yang sama lagi. Seperti garis patah yang tak pernah kunjung tersambung. Aku ingin bilang bahwa aku takut. Bahwa dia harus pulang lebih cepat. Bahwa aku butuh dirinya di rumah. Tapi kata-kata itu terkurung di tenggorokan. Bang. HM. Kalau suatu hari, kamu tahu sesuatu tentang aku, hal yang mungkin gak kamu suka, kamu masih indah. Dava memotong cepat. Aku cuma ingin kamu jujur. Aku mengangguk perlahan. Padahal hatiku ingin berteriak. Kalau aku jujur, kamu mungkin akan meninggalkan aku. Dava bergegas berangkat setelah itu, tanpa sempat ku sentuh tangannya. Punggungnya terasa lebih jauh dari yang terlihat. Pertemuan tak terduga. Siang menjelang ketika seseorang mengetuk pintu. Tok tok tok. Ringan,
tapi menyisakan desir gugup di dada. Aku mengintip dari tirai. Seorang pria, usia sekitar 30 akhir, berdiri di depan pagar. Jaket hitam, rambut agak berantakan, wajahnya asing. Tapi matanya menatapku seperti ia mengenalku dengan sangat baik. Jantungku langsung berdegup keras. Aku membuka pintu pelan. Ada perlu, Mas? Pria itu tersenyum tipis. Senyuman yang tak menyenangkan. Indira, akhirnya ketemu lagi. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku mundur selangkah tanpa sadar. Saya salah orang. Suaraku bergetar. Salah orang? Ia tertawa kecil. Kamu pikir aku nggak kenal wajah yang selalu diburu polisi desa bertahun-tahun itu? Tubuhku melemas. Keringat dingin merembes. Ah, apa yang kamu mau? Kita ngobrol sebentar di dalam. Enggak. Pergi. Aku mencoba menutup pintu, tapi ia menahan dengan tangan. Kalau kamu nggak mau buka pintu, aku bisa bicara sama mertua kamu atau suami kamu. Menarik juga kayaknya. Darahku mendidih dalam sekejap. Bukan marah, tapi takut. Masuk. Bisikku kalah. Ia masuk dengan langkah santai, seolah ini rumahnya. Matanya berkeliling, menilai setiap sudut. Rapi juga ya, hidup jadi orang baru. Aku menggenggam ujung bajuku erat. Apa yang kamu mau? Ia duduk di sofa tanpa diminta. Uang. Tentu. Akhirnya terucap juga. Aku udah lama nyari kamu. Kamu masih punya hutang sama seseorang. Dan aku hanya pengantar pesan. Aku nggak punya uang banyak. Tenang. Aku cuma minta 30 juta. Dadaku mencengkeras. Aku nggak punya. Ia mengangkat bahu. Kalau gitu, mungkin suamimu bisa bantu. Jangan bawa-bawa dia. Kenapa? Dia kan suami kamu. Harusnya dia tahu masa lalu kamu. Soal siapa kamu sebenarnya, dan apa yang pernah terjadi di panti itu. Aku membeku. Panti. Kata yang selama ini mengikat masa kecilku dalam kegelapan. Aku bakal cari uangnya. Tapi jangan ganggu suami dan keluargaku. Bagus. Ia tersenyum puas. Aku kasih waktu seminggu. Kalau lewat, ya, kamu tahu sendiri akibatnya. Sebelum pergi, ia menatapku sekali lagi. Tatapan yang membuat lututku gemetar. Sampai ketemu lagi, Indira. Ketika pintu tertutup, aku jatuh terduduk. Tangis pecah begitu saja. Bukan hanya karena ancaman, tapi karena nama itu. Indira. Nama yang sudah mati, dipaksa hidup kembali. Ketika rahasia membusuk. Sore hari, Bu Ratmi pulang dari pasar. Ia melihat wajahku sembab dan langsung menghampiri. Kenapa kamu? Enggak apa-apa, Bu. Cuma pusing. Kamu jangan bohong. Nada suaranya tegas. Aku tahu kamu masuk kamarku tadi. Tubuhku mengejang. Napas tercekat. Bu, saya. Kamu pikir aku nggak tahu? Tatapannya tajam. Map itu bukan buat kamu. Tapi ternyata kamu sudah menyentuhnya duluan. Aku menunduk. Tak bisa berkata apa-apa. Siapa kamu sebenarnya? Aku menggigit bibir. Menahan air mata. Nama kamu bukan Indah, bukan? Aku terdiam. Sunyi seperti jurang antara kami. Jawab. Benar, Bu. Suaraku pecah. Nama saya, dulu Indira. Bu Ratmi menutup mulutnya, seolah ngeri. Jadi berita itu, benar?
Kamu pernah. Aku menggeleng keras. Itu dulu, Bu. Saya sudah berubah. Kamu berbohong pada keluarga kami. Tolong, biarkan saya jelaskan. Tidak perlu. Suara Bu Ratmi meninggi. Aku akan bicara dengan Dava. Dia berhak tahu dia menikahi siapa. Jangan, Bu. Saya mohon. Aku meraih tangannya, namun ia menepis. Terlambat. Ia berjalan menuju kamar, meninggalkanku di ruang tamu dengan tubuh gemetar. Saat itu aku tahu, dunia yang kuperjuangkan untuk bertahan sedang runtuh. Malam datang dengan lengang yang menyiksa. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, tidak tahu harus berbuat apa. Jika rahasia ini terbuka, Dava mungkin tak akan memandangku lagi sebagai istrinya. Atau lebih buruk, ia akan menganggapku monster. Dan pria tadi, ia pasti akan kembali. Waktu seminggu terasa seperti hitungan detik. Namun aku tahu satu hal, aku harus melawan. Masa lalu mungkin datang menyerang, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Meski lututku goyah, aku harus berdiri malam itu. Rumah terasa sangat sepi. Dava sudah tidur di kamar tamu, keputusan yang ia ambil sendiri sejak beberapa minggu lalu. Sementara aku terjaga di ruang tengah, menatap pintu depan yang tertutup rapat. Hari ini begitu melelahkan. Tuduhan, cemoohan, dan tatapan benci Bu Ratmi masih terus berputar di kepalaku. Rasanya aku tidak pernah diizinkan bernapas lega sejak masuk ke rumah ini. Aku memejamkan mata sejenak, berharap ketegangan di kepala ini mereda. Namun dentingan notifikasi di ponsel membuyarkan semuanya. Satu pesan masuk dari kontak yang tersimpan tanpa nama, hanya nomor. Aku di kota. Kita harus bicara. Besok. Aku membeku. Nomor ini, aku mengenalnya. Satu-satunya yang seharusnya tidak pernah muncul lagi ke dalam hidupku. Sosok yang mengetahui masa lalu yang selama ini kusembunyikan. Sosok yang, jika sampai muncul di hadapan Dava, akan meruntuhkan apapun yang tersisa dari hidupku. Tanganku gemetar saat menutup layar. Pikiran berlarian tak terarah. Apa maksudnya datang ke sini? Kenapa sekarang? Selama ini aku hidup di antara dua sisi, yang kutunjukkan pada Dava dan dunia luar, serta satu sisi lagi yang kusimpan rapat-rapat, sisi yang hanya diketahui oleh segelintir orang, termasuk pemilik nomor itu. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Dava masih menyiapkan diri untuk kerja. Wajahnya tampak acuh. Seolah sudah tidak ada ruang untukku di hidupnya. Mas, pulangnya makan di rumah? Tanyaku pelan, mencoba mencairkan suasana. Dava hanya mengikat dasi tanpa menoleh. Aku ada janji. Jangan tunggu. Sesingkat itu. Tanpa perasaan. Aku mengangguk. Meski rasanya 1000 jarum menusuk. Sebelum pergi, Dava sempat menatapku. Sekilas. Ada kebingungan di sana. Seolah ia ingin bertanya banyak hal. Tapi ia memilih diam, lalu pergi begitu saja. Aku menahan napas lama-lama. Mungkin dulu aku mencintai caranya memandangku. Sekarang, tatapan itu membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Siang menjelang ketika aku meninggalkan rumah menuju sebuah kafe kecil di sudut kota. Langkahku pelan, bukan karena malas, tapi karena takut. Aku tiba lebih awal, memilih meja paling pojok dekat kaca. Tak lama, seseorang masuk dan langsung melihat ke arahku. Dia tersenyum tipis. Senyum yang dulu mungkin membuatku tenang, namun kini justru menggelitik ketakutan paling dalam. Dia duduk tanpa diminta. Lama tak bertemu. Suaranya pelan, berat, dan familiar. Aku menunduk. Kenapa kamu kesini?
Aku dengar situasimu tidak baik. Ia menyandarkan tubuh ke kursi. Santai, seolah kami hanya bertemu untuk nostalgia. Apa maumu? Desisku. Dia menatapku tajam. Aku datang untuk membantu. Aku tertawa kecil, pahit. Bantu? Kamu bahkan bagian dari alasan kenapa aku harus menyembunyikan identitasku sampai sekarang. Ia terdiam sesaat. Kamu harus cerita semuanya ke suamimu. Aku langsung menggeleng cepat. Tidak mungkin. Kenapa? Suaranya tetap tenang. Karena semua akan hancur. Dava tidak akan melihatku sama lagi. Bu Ratmi sudah benci meski tanpa tahu masa laluku. Apalagi kalau mereka tahu yang sebenarnya. Dia menatapku lama, seolah mencoba membaca isi hatiku. Kamu tidak bisa terus lari. Sekarang keadaan semakin pelik. Aku dengar. Ia mencondongkan tubuh ke depan, suaranya nyaris berbisik. Ada orang lain yang juga mencarimu. Nafasku tercekat. Apa? Dia mengangguk perlahan. Kalau orang itu sampai menemukanmu, semuanya bisa jauh lebih buruk. Aku menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Pikiran seketika kacau. Jadi apa yang kamu sarankan? Suara keluar dari mulutku lebih serak dari yang kusadari. Kamu harus menyiapkan dirimu. Berdiri sebagai dirimu yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu akan kalah bahkan sebelum bertarung. Ucapan itu menggema di kepalaku. Berdiri sebagai diriku yang sebenarnya? Bagaimana mungkin? Jika identitasku sendiri adalah hal yang selama ini kutakuti? Pertemuan itu berakhir tanpa solusi. Ia hanya mengingatkanku bahwa waktuku semakin sedikit. Sore itu aku pulang dengan langkah berat. Saat melewati halaman, kulihat Bu Ratmi berdiri di teras dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya dingin seperti biasa. Dari mana kamu? Suaranya tajam. Tadi, ada urusan, Bu. Urusan apa? Kamu bisa keluar seenaknya tapi pekerjaan rumah masih banyak yang belum kamu sentuh. Nada suaranya meninggi. Aku menunduk. Maaf, Bu. Ia mendekat, menatapku seolah aku makhluk rendahan. Aku tidak tahu apa yang kamu sembunyikan. Tapi kalau kamu membawa masalah ke rumah ini, kamu akan aku usir. Kata-katanya memukul dadaku. Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku remuk. Saat aku masuk ke kamar, ponselku kembali berbunyi. Nomor yang sama mengirim pesan. Aku akan tetap hubungi kamu. Jangan menghindar. Ini demi kebaikanmu. Aku memejamkan mata. Begitu banyak bayangan masa lalu yang selama ini ingin kulupakan kini menyeruak, memaksa pintu yang sudah kukunci rapat-rapat sejak lama. Aku tak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Yang ku tahu, badai yang selama ini kutakuti, perlahan datang dan siap meruntuhkan segala yang kupertahankan. Dan aku belum siap malam itu, langit tampak kelam. Hujan turun tanpa ampun, membenturkan rintiknya ke kaca jendela seperti sedang mengetuk-ngetuk pikiranku yang juga tak kalah gaduh. Sejak pertemuan tadi siang, dadaku seolah tak pernah tenang. Sosok itu, orang yang paling berusaha kulupakan, datang membawa bayangan yang selama ini kukubur dalam-dalam. Aku duduk di lantai kamar, punggung menyandar ke tepi ranjang. Lampu sengaja kupadamkan. Hanya cahaya layar ponsel yang berpendar samar di wajahku. Aku menatap pesan terakhir yang ia kirimkan. Kata-katanya terasa seperti ancaman, tapi juga seperti peringatan. Ada orang lain yang juga mencarimu. Jari-jariku terasa dingin. Siapa lagi yang mencariku? Aku tidak punya banyak orang di masa lalu. Bahkan sebelum menikah dengan Dava, hidupku seperti tertutup tabir. Seolah aku tidak pernah benar-benar ada. Aku memejamkan mata.
Dan masa lalu yang kubenci itu kembali menyeruak. Aku tumbuh di sebuah panti asuhan kecil di pinggir kota. Tidak ada yang tahu dari mana asal-usulku. Aku tidak punya nama, tidak punya tanggal lahir yang pasti. Semua yang ku tahu hanyalah nama yang diberikan oleh pemilik panti. Indah. Indah. Nama yang terlalu manis untuk masa lalu yang kelam. Di panti, aku hidup berpindah-pindah. Kadang diasuh keluarga sementara, namun selalu kembali. Seolah dunia menolakku. Baru saat memasuki usia dewasa, aku keluar dan pergi merantau. Bukan karena siap, melainkan karena keharusan. Hidup yang terkatung-katung membuatku mencari identitas sendiri. Dan justru disitulah awal dari perjalananku yang gelap. Dia, lelaki yang menemuiku di kafe tadi, adalah bagian dari masa itu. Seseorang yang dulu pernah menolongku, lalu dalam waktu bersamaan membuatku terjebak dalam lingkaran yang tak seharusnya. Ia mengenalkanku pada pekerjaan yang membebaniku dengan rahasia. Dia menyuruhku menandatangani sebuah dokumen. Dokumen yang menyatakan bahwa aku menyandang identitas baru. Dan sejak itu, aku menjadi orang lain. Aku menjadi Indah yang sekarang. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Dava. Kamu ini kenapa? Suara Dava yang tiba-tiba muncul dari pintu membuatku tersentak. Ia berdiri di sana, memandangku dari balik ambang pintu. Wajahnya terlihat letih, tapi juga penuh tanya. Aku lihat lampu kamar mati. Kukira kamu tidur. Lanjutnya, aku cepat mengusap wajah, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Aku nggak bisa tidur. Dava masuk. Suaranya tidak setajam beberapa hari ini. Lelaki itu duduk di tepi ranjang, menatapku. Kita jarang bicara sekarang, katanya lirih. Aku tercekat. Mas, banyak hal yang belum bisa aku jelaskan. Kayak apa? Aku diam. Di satu sisi aku ingin jujur, tetapi di sisi lain aku tahu semuanya bisa runtuh jika ku ceritakan. Dava mendekatkan tubuh. Suaranya lebih pelan. Kalau kamu ada masalah, kamu bisa cerita. Aku suamimu. Suamiku. Kata itu menyayat hati. Karena justru suamiku dan keluarganya yang selama ini meragukan keberadaanku. Aku menatapnya lirih. Apa Mas akan tetap percaya sama aku kalau aku bilang, aku menyembunyikan sesuatu dari masa lalu? Dava terdiam. Matanya menyipit sedikit. Maksudmu? Aku menggigit bibir. Ada orang yang datang mencariku. Dava membeku. Siapa? Teman lama. Jawabku samar. Dava berdiri. Napasnya memburu. Indah, kamu tahu apa yang sekarang terjadi di keluarga ini? Ibu sudah benci sama kamu. Rumah ini panas. Dan sekarang kamu bilang ada orang yang mencarimu? Kamu bilang kamu menyembunyikan sesuatu? Nada suaranya meninggi. Ini apa? Kamu main-main sama perasaan semua orang. Aku berdiri juga. Bukan gitu maksudku. Terus apa? Potongnya cepat. Aku ingin bicara. Tapi tenggorokanku terkunci. Dava memejamkan mata sejenak. Lalu menggeleng dan keluar dari kamar tanpa kata. Pintu tertutup dengan dentuman pelan. Dan aku kembali sendiri. Dalam gelap. Keesokan harinya, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Saat aku sedang menyapu halaman, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Aku tidak mengenal plat nomornya. Pintu mobil terbuka. Seorang pria keluar, berpakaian rapi, berkacamata, dengan ekspresi serius. Ia membawa map coklat. Aku menelan ludah. Siapa dia? Bu Ratmi keluar dari ruang tamu, mungkin mendengar suara mobil. Ia memandangi pria itu dengan wajah penasaran.
Pria itu melangkah ke arahku. Selamat pagi. Saya mencari saudari Indah. Jantungku berdegup kencang. Ah, iya, saya. Pria itu mengangguk sopan. Saya dari kantor hukum. Ada hal penting yang harus saya sampaikan. Bu Ratmi langsung bersuara ketus. Kantor hukum? Apalagi ini? Pria itu tidak menjawab. Ia membuka map dan mengeluarkan beberapa berkas. Ini terkait perihal identitas hukum Anda. Darahku serasa berhenti mengalir. Apa maksudnya? Tanyaku dengan suara bergetar. Pria itu menatapku tajam. Kami mendapat laporan bahwa identitas Anda mencurigakan. Ada indikasi Anda menggunakan identitas lain selain yang tercatat dalam data kependudukan. Bu Ratmi terbelalak. Apa? Aku mematung. Dunia seperti berhenti berputar. Pria itu melanjutkan. Kami diminta hadir untuk memastikan kebenarannya. Dan jika diperlukan, Anda akan diminta datang ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Tanganku terkulai. Lututku hampir goyah. Bu Ratmi mendesis. Saya sudah bilang. Dari dulu saya nggak percaya sama kamu. Ternyata benar kamu itu punya masa lalu kotor. Aku menatapnya dengan mata panas. Bu, tolong dengar dulu. Diam. Bu Ratmi menunjuk wajahku. Kamu bukan siapa-siapa. Berani-beraninya masuk ke keluarga kami dengan identitas palsu. Kamu menipu anak saya. Suara pintu terbuka. Dava keluar. Wajahnya terkejut melihat pria itu. Ada keheningan panjang sebelum Dava akhirnya berkata, "Masalah apa ini?" Pria itu menyerahkan map kepada Dava. "Ini dokumen yang perlu Anda pelajari." Dava membukanya. Matanya membesar saat membaca isinya. Aku hanya berdiri kaku. Perlahan, Dava mengangkat wajah, menatapku, penuh keterkejutan dan kekecewaan. Indah. Suaranya rendah, bergetar. Apa semua ini benar? Aku tidak bisa menjawab. Air mata meluncur tanpa kusadari. Keheningan menjadi jawaban. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Udara di ruang tamu sore itu begitu padat hingga rasanya sulit bernapas. Semua orang terdiam setelah berita tentang identitasku terungkap. Hanya suara detak jarum jam yang terdengar, berdenting pelan namun menghantam dada seperti palu. Dava masih memegang berkas di tangannya. Jemarinya bergetar tipis. Matanya tertuju padaku, bukan dengan amarah membara, melainkan kekecewaan yang jauh lebih menghancurkan. Indah. Ia membuka suara dengan lirih. Apa benar semua ini? Aku mencoba bicara, tetapi suaraku tercekat di tenggorokan. Dadaku berdenyut, seakan ada tali yang menjeratnya tanpa ampun. Aku. Napasku keluar terputus. Aku bisa jelaskan. Sebelum aku melanjutkan, Bu Ratmi membanting tangan di meja. Jelaskan apa? Kamu itu penipu. Sudah kusangka dari dulu kamu itu mencurigakan. Ia mendekat, menatapku dengan tatapan yang seolah ingin menelanjangiku sampai ke akar. Ternyata benar. Identitas aslimu aja bohong. Apalagi yang kamu sembunyikan? Aku memalingkan wajah, mencoba menghindari tatapannya yang buas. Bibirku gemetar. Aku tidak bermaksud menipu siapapun. Pria berkacamata, petugas hukum itu, hanya berdiri kaku, menyaksikan situasi memanas. Dava akhirnya menghela napas dalam, lalu bangkit. Indah, ikut aku ke kamar. Kita bicara berdua. Bu Ratmi ingin protes. Tetapi Dava menoleh padanya. Bu, tolong. Saya ingin bicara sama istri saya dulu.
Nada Dava begitu tenang, tapi dingin. Seakan ada dinding yang memisahkan kami. Di kamar, suasananya lebih sunyi. Namun keheningan itu bukan menenangkan, justru menyesakkan. Dava berdiri membelakangiku, menatap jendela yang tertutup tirai. Jadi, katanya lirih, masa lalumu, identitasmu, semuanya bohong. Aku menunduk. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Ia berbalik cepat. Indah. Aku menikahi seseorang yang bahkan tidak aku tahu siapa dia sebenarnya. Kamu paham gak bagaimana rasanya? Air mataku menetes. Aku tahu ini salahku. Tapi aku punya alasan. Alasan? Nadanya meninggi. Alasan apa yang bisa membenarkan kamu menyembunyikan jati diri dari suamimu? Aku terdiam. Ada begitu banyak kata yang ingin kulontarkan, tapi semua tersangkut di tenggorokan. Dava mendekat. Suaranya merendah, tetapi tajam. Siapa kamu sebenarnya? Pertanyaan itu justru membuatku semakin sadar bahwa aku sendiri tidak pernah benar-benar tahu siapa diriku. Aku tidak tahu, jawabku lirih. Aku tumbuh di panti. Aku tidak pernah tahu asal-usulku. Nama asliku pun, aku tidak yakin. Dava memandangku lama, seolah berusaha mencerna setiap kata. Aku diberikan nama indah di panti. Tapi, ketika aku dewasa, ada orang yang membantu mengurus dokumenku. Aku diberi identitas baru. Semua legal. Tapi, ternyata ada masalah di dalamnya. Aku meremas jemari sendiri. Aku tidak pernah ingin menyembunyikan ini. Tapi aku takut kamu akan meninggalkanku kalau tahu. Dava terlihat tercekat sesaat. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ia menggeleng pelan. Kamu seharusnya bilang dari awal. Aku ingin, tapi setiap kali aku mencoba, keadaan tidak pernah tepat. Keadaan tidak pernah tepat. Dava mendesah panjang. Indah, kita menikah bukan untuk saling menyembunyikan. Aku mempercayakan hidupku padamu. Tapi kamu tidak percaya padaku bahkan untuk hal paling dasar. Siapa dirimu? Kalimat itu menamparku. Kita harus bercerai. Kakiku goyah. Dunia seperti berhenti berputar. Mas. Suaraku nyaris hilang. Aku tidak bisa hidup dengan istri yang aku bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya. Aku mendekat, memegang lengannya. Tolong, jangan ambil keputusan sekarang. Beri aku waktu. Dava menepis tanganku. Bukan dengan kasar, tapi dingin. Aku sudah buat janji ke kantor hukum. Minggu depan sidang pertama. Kamu harus datang. Tubuhku membeku. Aku kira masalah ini hanya menyinggung kecurigaan identitas. Ternyata lebih dari itu. Pernikahanku sedang menuju akhir. Dava berjalan ke pintu. Kalau kamu masih tinggal di sini, hanya sampai sidang selesai. Aku jatuh bersimpuh. Tubuhku bergetar. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Suara pintu tertutup terdengar sangat keras. Seakan menutup babak hidupku yang selama ini kupegang erat. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk memeluk lutut, menatap lampu kamar yang temaram. Selama ini aku bertahan, berharap ada keajaiban yang membuat semuanya baik-baik saja. Tapi kini kenyataan menamparku tanpa ampun. Identitasku, yang selama ini kusembunyikan, sudah terkuak bahkan sebelum aku siap. Sekarang, bukan hanya Bu Ratmi yang memusuhiku. Dava pun telah mengambil langkah menjauh. Dalam diam, aku teringat pesan dari pria kemarin. Ada orang lain yang juga mencarimu. Siapa? Dan apa yang mereka inginkan dariku? Belum sempat menjawab pertanyaan itu,
Ponselku bergetar. Nomor yang sama mengirim pesan. Besok, datang ke alamat yang kukirim. Ini penting untuk sidangmu. Aku menatap pesan itu lama. Sialnya, aku tidak punya pilihan lain. Keesokan paginya, aku berangkat seorang diri. Alamat itu menuntunku ke sebuah bangunan tua yang tampak seperti kantor arsip. Di dalam, pria itu sudah menunggu. Ia menatapku dengan sorot serius. Kamu datang. Bagus. Apa yang mau kamu jelaskan? Tanyaku tanpa basa-basi. Dia membuka sebuah map, menunjukkannya padaku. Aku menemukan sesuatu tentang identitasmu. Sesuatu yang harus kamu tahu. Tanganku bergetar saat memegang map itu. Dokumen demi dokumen berjejer di dalamnya. Nama-nama, tanggal lahir, tanda tangan yang sama. Semua mengarah pada satu hal. Identitasku dibuat untuk menggantikan seseorang yang hilang. Aku menatap pria itu dengan napas memburu. Jadi aku, selama ini. Dia mengangguk pelan. Kamu bukan hanya sekadar orang yang diberi identitas baru. Suaranya menurun, seolah tak ingin ada yang mendengar. Kamu adalah pewaris yang hilang. Darahku berhenti mengalir. Dunia menjadi sunyi. Aku, pewaris? Aku menatapnya tak percaya. Sementara ia menambahkan. Dan mereka yang mencarimu, bukan hanya ingin menemukanmu. Ia menatapku dalam. Mereka ingin mengambil hakmu. Jantungku berdegup begitu keras hingga menyesakkan dada. Sidang cerai, masalah keluarga Dava, semua ketegangan. Ternyata hanyalah awal. Identitas asliku, bukan sekadar rahasia. Ia adalah kunci menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Dan semua orang mulai bergerak untuk memperebutkannya. Hari sidang tiba lebih cepat daripada yang kubayangkan. Sejak pagi, udara terasa berat. Embun belum sepenuhnya hilang ketika aku melangkah keluar rumah. Mungkin untuk terakhir kalinya. Bu Ratmi memandangku tajam dari teras. Seolah ingin memastikan aku tidak mencuri apapun sebelum pergi. Dava sudah berada di mobil. Menunggu dengan sikap dingin yang entah kenapa masih menorehkan perih di dadaku. Aku duduk di jok belakang, mencoba menenangkan diri. Tidak ada percakapan. Hanya suara mesin dan lalu lintas yang mengisi kekosongan di antara kami. Ruang sidang dingin dan tegas. Beberapa orang sudah duduk menunggu, termasuk pria misterius yang menemuiku di kafe dan kantor arsip. Dia mengangguk sedikit ke arahku. Aku menarik napas panjang. Pria itu kini berdiri sebagai saksi. Di sampingnya ada seorang wanita tua bertubuh ramping. Wajahnya teduh. Rambutnya memutih dengan rapi. Matanya sembab seolah menangis semalaman. Siapa dia? Sidang dimulai. Hakim memintaku menjelaskan dugaan identitas palsu. Sebelum aku bicara, pria itu berdiri. Yang mulia, izinkan saya memberikan keterangan terlebih dahulu. Hakim mengangguk. Nama saya Rafa. Saya adalah bagian dari tim hukum independen yang sudah melakukan investigasi terkait identitas saudari Indah, atau nama aslinya. Ia menatapku, memberi waktu untuk menyiapkan diri. Raina Alika Putri. Ruangan gempar. Bu Ratmi langsung berbisik penuh kejengkelan. Dava menatapku lekat-lekat. Rafa melanjutkan. Saudari Raina merupakan putri kandung dari keluarga Alika Group, salah satu konglomerasi besar yang menghilang bertahun-tahun lalu setelah terjadi konflik internal keluarga. Sejak remaja, Raina dilenyapkan dari pencatatan keluarga demi memutus aksesnya terhadap kekayaan warisan. Aku terperangah. Nama itu asing, tetapi hatiku bergetar seolah mengingat sesuatu yang hilang. Rafa melanjutkan, Indah, atau Raina, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, hingga akhirnya berakhir di panti asuhan kecil. Sejak itu identitasnya kabur, hingga akhirnya kami menemukannya kembali lewat data arsip. Hakim mengerutkan kening. Jadi identitas yang dia gunakan sekarang? Sah, Yang Mulia.
jawab Rafa. Legal. Namun pernah didaftarkan ulang saat ia dewasa karena kurangnya data asal. Tidak ada pelanggaran hukum. Bisik-bisik terdengar di seluruh ruangan. Aku menunduk. Sesak memenuhi dadaku, di antara lega dan ngeri. Rafa lalu menunjuk wanita tua itu. Dan ini adalah Nyonya Indira, bibi kandung Raina. Satu-satunya keluarga yang tersisa. Wanita itu berdiri, wajahnya bergetar menahan haru. Aku mencarimu bertahun-tahun, Nak. Air matanya jatuh. Kami kira kamu sudah tidak ada. Hatiku mencelos. Aku berdiri perlahan. Kamu, keluargaku? Suaraku pecah. Wanita itu mengangguk sambil merentangkan tangan. Aku melangkah mendekat. Begitu tangan kami bertaut, tubuhku bergetar hebat. Ada kehangatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Hangat yang selama ini kucari tanpa pernah menemukan. Tangis pecah di ruang sidang. Rafa menutup berkasnya. Kami juga membawa bukti sah bahwa Raina adalah pewaris tunggal Alika Group. Dan ada pihak keluarga lain yang sedang berusaha mengambil alih. Karena itu, kami harus memastikan keselamatannya. Ruangan kembali riuh. Hakim menenangkan semuanya. Kini giliran pernikahan yang dibahas. Hakim bertanya pada Dava. Apakah pemohon tetap ingin melanjutkan gugatan cerai? Semua mata tertuju pada Dava. Aku menatapnya. Matanya tidak sedang marah, melainkan bingung, penuh guncangan. Ia terdiam lama, lalu menunduk. Aku tidak tahu. Hakim menaikkan alis. Kamu mengajukan gugatan, dan sekarang tidak yakin. Dava menghela napas. Saya merasa dikhianati ketika dia menyembunyikan identitasnya. Tapi sekarang saya sadar, dia pun korban. Dan saya tidak pernah benar-benar berusaha memahami. Aku menahan napas. Dava menoleh ke arahku. Tatapannya tidak lagi dingin, justru letih dan menyesal. Indah, atau Raina, aku minta maaf. Aku tidak ada di sisi kamu saat kamu butuh. Hatiku mencair sedikit, tapi luka yang ada tidak langsung hilang. Aku pikir, kejujuran itu akan datang dengan sendirinya dalam pernikahan. Tapi kamu memilih diam. Aku tidak menyalahkanmu sepenuhnya. Tapi, aku merasa kita tidak lagi melihat arah yang sama. Dadaku bergetar. Dava menatap Hakim. Dengan berat hati, aku tetap ingin bercerai. Diam. Semua sunyi. Air mata mengalir tanpa bisa kukendalikan. Walau aku sudah menyiapkan diri, tetap saja rasanya hancur. Hakim mengangguk. Baik. Pengadilan menerima keputusan tersebut. Tiba-tiba, Nyonya Indira berdiri. Yang mulia, saya ingin menyampaikan sesuatu. Hakim memberi izin. Kami tidak akan mengambil hak keluarga ini. Tidak ada tuntutan harta atau kompensasi. Saya hanya ingin membawa keponakan saya ke tempat yang aman, memberinya kesempatan memulai hidup baru. Aku terdiam. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Sidang selesai. Keputusan dibacakan. Aku resmi bercerai setelah sidang. Di luar gedung, angin bertiup pelan. Dava menghampiriku. Indah. Ia ragu sejenak. Aku tahu ini bukan yang kamu inginkan. Tapi kadang, berpisah bukan berarti tidak saling menghargai. Aku mengangguk pelan. Terima kasih sudah pernah menjadi rumah bagiku. Dava tersenyum tipis. Semoga kamu menemukan rumah itu dalam dirimu sendiri. Kami saling menatap. Sejenak, lalu ia pergi. Meninggalkan kisah yang pernah kami bangun bersama. Bu Ratmi ingin mengumpat, tapi Dava meraih tangannya, menggeleng pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak membiarkan ibunya memperlakukanku buruk. Itu cukup. Aku tinggal bersama Bibi Indira untuk sementara. Pelan-pelan kususun kembali kepingan identitasku. Mempelajari masa lalu,
memahami garis keturunan, dan menghadapi kenyataan bahwa aku punya warisan besar yang diperebutkan banyak orang. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak lagi sendiri. Ada keluarga yang mendukungku. Rafa juga banyak membantuku mengurus keamanan serta legalitas. Suatu sore, ia berkata, "Kamu punya kekuatan sekarang. Bukan karena hartamu, tapi karena kebenaranmu akhirnya kamu peluk." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama beberapa bulan kemudian, aku berdiri di depan rumah kecil yang dulu kutinggali bersama Dava, hanya untuk melihatnya sekali lagi. Bukan untuk kembali, melainkan untuk mengucap selamat tinggal. Rumah itu sepi, namun kenangannya tetap hangat. Ternyata, tempat ini bukan rumahku, gumamku. Rumahku adalah tempat aku diterima apa adanya. Aku menatap langit. Hati terasa damai. Saat hendak pergi, sebuah pesan masuk di ponselku. Dari Dava. "Jika suatu hari kamu siap memulai cerita baru, bukan sebagai orang asing, kita bisa bicara lagi. Kamu pantas bahagia." Aku tersenyum. Tidak ada dendam. Tidak ada penyesalan. Hanya ucapan terima kasih untuk perjalanan yang membuatku menemukan diriku sendiri. Aku bukan lagi Indah yang terus bersembunyi. Aku bukan lagi Raina yang hilang arah. Kini, aku adalah seseorang yang berdiri tegak di atas kebenaranku. Dengan identitas yang utuh. Dengan keluarga yang menerimaku. Dan mungkin, cinta pun akan datang kembali di waktu yang tepat. Untuk saat ini, aku sudah puas. Karena perjalanan untuk menemukan dunia, dimulai dengan menemukan diri sendiri. Selesai.